Mengejutkan, usai Sarwendah menggulirkan permintaan maaf di hadapan publik, Betran Putra Onsu ternyata turut mengamati dan menguntai reaksi yang mengejutkan. Pasalnya, Betran bahkan mengaku menangis menyaksikan video permintaan maaf Sarwendah. Benarkah Betran tidak terima jika Sarwendah meminta maaf tapi sama sekali tak menyebut nama Ruben Onsu? Sementara itu, Betran menguak kondisi Ruben Onsu yang kini tengah galau. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ruben pasca video Sarwendah terciduk mengulik uang 200 juta nafkah Ruben dengan kasar viral? Benarkah diam-diam batin Ruben sedang terpuruk? Mengapa pula Minola Sebayang, pengacara Ruben, mengungkit tentang kondisi Ruben Onsu yang kini kehilangan kepercayaan diri untuk bertemu dengan anak-anaknya? Benarkah ini berkaitan dengan viralnya video sang anak memijat kekasih Sarwendah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, pasca Sarwendah menggulirkan permintaan maaf karena terciduk mengulik uang 200 juta nafkah Ruben dengan kasar viral, rupanya bukan cuma publik dan netizen yang jadi heboh. Tapi Betran Putra Onsu, sang putra angkat pun ternyata turut memantau dan menyaksikan video permintaan maaf Sarwendah tersebut. Ditemui tim Intens usai olahraga, Betran mengaku kaget ketika melihat video permintaan maaf Sarwendah, bahkan menangis. Sebagai anak yang pernah tinggal bersama Sarwendah, mengulik bahwa sosok yang sedang meminta maaf dalam video tersebut bukanlah wanita yang selama ini disebut Onyo dengan panggilan Bunda yang dia kenal. Saat video kemarin itu viral, kamu kaget nggak? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah Bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Bunda bikin klarifikasi aja, aku udah nangis. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Ini bukan Bunda yang aku kenal. Aku bilang tadi, tolong nih, ya kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka karena kan kalian yang jagain Bunda kan, ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis. Boleh tanya ya, aku nangis. Gitu karena yang aku bilang tadi, kalau untuk masalah boykot aku nggak setuju. Jangan. Karena emang itu aku bilang itu hanya situasi yang dimana Bunda lagi kurang kontrol aja. Gitu. Soal Bunda minta maaf tapi nggak ditujukan buat ayah gimana? Oh, aku no comment kalau untuk itu. Terlepas dari gonjang-ganjing kedua orang tua angkatnya, Betran pun mengulik ulang tahun anak-anak Ruben Onsu dan Sarwendah yang pada tanggal 5 Juni lalu dirayakan di mall, tapi tak bisa dihadiri oleh Ruben. Betran yang bahkan sudah mengirimkan hadiah untuk kedua adik angkatnya tersebut, menceritakan kesedihan hatinya yang ternyata sudah tak lagi berkomunikasi dengan kedua anak Sarwendah. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah. Yang jelas Betran berharap kado ulang tahun yang sudah dikirimkannya di-unboxing oleh Thalia dan Tania, sehingga kedua adik angkatnya tersebut bahagia. Aku ucapin kan, aku kasih hadiah buat adik-adik. Oke, kasih hadiah. Hadiahnya apa? Nggak aku kasih tahu di sini. Nanti semoga di-unboxing sama adik-adik. Oke. Kalau boleh tahu, kangen apa sih mungkin sama adik-adik? Kangen apa sih kamu saat ini sama adik kamu, Nyok? Kangen banget lah. Orang adikku sendiri, jadi kangen banget. Tapi saat ini ada updatean gak, Nyok, kayak kamu kontek-kontekan gitu sama Encus yang sana gitu? Enggak sama sekali. Semoga adik-adik bisa luangin waktu buat jalan sama aku dan ayah aja. Gitu. Dipentingin buat ayah. Yang dirasain sekarang udah campur aduk sih, Kak. Jadi nggak bisa dijelasin lagi. Pokoknya aku doain adik-adik di ulang tahun mereka yang ke-5 Juni kemarin. Semoga bisa
panjang umur ke depannya, jadi anak yang pintar, jadi anak yang penyayang, dan jadi anak yang selalu ingat orang tuanya. Tak pernah terbersit di benak Betran jika Sarwenda bisa mendadak diguncang heboh reaksi netizen akibat viral terciduk bereaksi mencibir dan berkata kasar mengulik nafkah 200 juta rupiah dari Ruben Onsu saat melakukan siaran live di sosmed. Begitu kagetnya dengan sikap Sarwenda, sampai-sampai Onyo pun bertanya kepada Ruben Onsu tentang mengapa sang ibu angkat bisa menggulirkan pernyataan yang membangkitkan heboh pro kontra netizen tersebut. Bukan tanpa alasan, jika teknologi hanya sebuah sarana yang bisa dikendalikan oleh tangan manusia, maka Betran pun mempertanyakan sikap Sarwenda yang bisa saja mematikan siaran live-nya di sosmed agar tidak terbawa blunder karena emosi. Aku langsung lihat dia ini maksudnya gimana ya? Gitu. Ini ayah juga lagi liatin nih. Gitu. Kok bisa ngomong kayak gini? Ayah juga nggak tahu kok bisa terjadi kayak gini. Gitu. Sempet tanya sama bunda nggak sih Nyol? Maksudnya kan WhatsApp-an juga kan sama bunda? Enggak. Udah enggak? Enggak. Terakhir kapan kamu WhatsApp? Udah lama. Di bulan apa? Bulan apa kira-kira? Udah kira Jadi bulan apa terakhir kamu? lupa pokoknya udah lama. Tapi berarti sekarang udah nggak dekat lagi sama bunda? Aku tuh masih sayang. Aku kalau ditanya Kak, boleh tanya langsung ke bundanya. Nanti semoga bunda bisa jelasin juga nanti. Kalau dibilang sayang, aku orang paling sayang sama bunda. Aku orang paling perhatian sama dia. Gitu. Bahkan ketika aku lagi sama bunda, aku orang paling perhatian sama dia. Aku orang paling jelasan sama bunda. Kalau bundanya lagi nggak perhatiin aku atau dia lagi lupa masakin aku nasi goreng, aku aja bisa ngambek. Itu sesayang itu aku sama dia. Enggak, aku lebih ke ya semangat ya. Yang aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis, ya semangat. Ayah punya aku juga. Ya, Kita lewatin ini bareng-bareng. Tapi biasanya bunda bicara kasar nggak sih mungkin pada saat kamu tinggal sama bunda? Sebenarnya bunda itu bukan berbicara kasar, lebih yang aku bilang tadi. Kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja live-nya, dimatiin live-nya. Baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Aku cuma bilang, nggak ada mantan ayah. Ya, mantan ayah itu nggak ada. Dan mengejutkan, meski viral video Sarwenda meminta maaf berujung gelombang deras dukungan dan simpati netizen untuk Ruben Onsu. Tapi Betran justru mengulik kondisi Ruben yang kini justru dilanda galau. Betran bahkan menceritakan kondisi ayah angkatnya yang jadi makin membutuhkan teman curhat untuk menceritakan kesedihan dan kegalauan hatinya. Kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Ya mau ke siapa orangnya? Ke aku. Gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetronku yang terbaru. Aku luangin waktu untuk sama ayah. Ayo kita ngobrol yuk, kita cerita-cerita apa yang ayah rasain sekarang, apa yang lagi ayah alamin sekarang gitu. Ayah yang kuat ya. Ayah, aku bilang sama ayah mau gimana ya, yang penting untuk kedepannya ayah sehat-sehat terus. Ayah, aku nggak mau ayah sakit. Pokoknya ayah harus terus semangat. Berbeda dengan Betran putra Onsu, Minola Sebayang pengacara Ruben mengungkap kondisi psikis Ruben yang tak lagi percaya diri jika bertemu dan berinteraksi dengan anak-anaknya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ruben? Benarkah ini berkaitan dengan video sang anak memijat pacar Sarwenda? Mengejutkan, jika Betran putra Onsu mengulik kondisi Ruben Onsu yang galau menghadapi gonjang-ganjing konflik dengan Sarwenda, maka lain halnya dengan cerita yang dikuak oleh Minola Sebayang, sang pengacara Ruben. Ditemui tim intens hari Senin kemarin, Minola mengulik kondisi psikis Ruben yang kini bahkan tak percaya diri lagi untuk bertemu dengan anak-anaknya. Bukan tanpa alasan, Minola mengungkap hubungan Ruben dengan darah dagingnya sendiri yang kini konon berjarak. Karena Ruben tak pernah dilibatkan dalam setiap keputusan dan aktivitas kedua putrinya.
Ironisnya, Ruben hanya dilibatkan dengan urusan anak-anaknya jika berkaitan dengan materi berapa rupiah yang harus dikeluarkan untuk kedua putrinya. Ya, jadi seperti apa yang disampaikan oleh Ruben dalam tayangan live-nya di satu stasiun TV ketika dia sedang bekerja di hari ulang tahun anak-anaknya. Itu kan ada suatu ucapannya, dia mengatakan bahwa dia sudah tidak percaya diri lagi kan begitu untuk bertemu dengan anaknya. Nah, jadi kita bisa bayangkan seorang ayah pun sudah tidak memiliki rasa kepercayaan diri lagi untuk bertemu dengan anaknya. Berarti ada hubungan yang kaku, ada komunikasi yang tidak mengalir. Nah, ini kita bukan mau mencari siapa yang salah siapa yang benar. Tapi kalau sampai ada situasi seorang ayah mengalami hal yang seperti itu, sementara ini anak di bawah umur yang sebenarnya belum tahu apa-apa dan belum mengerti apa-apa, maka yang sangat disayangkan adalah orang dewasa yang ada di sekitarnya dia, ya, orang dewasa yang menjadi orang yang bertanggung jawab atas dia. Itu kenapa kok tidak mendorong, tidak membuka jalan sehingga anak ini tidak punya gap dengan ayahnya. Ini sekarang sudah terjadi gap. Ya, suka tidak suka sudah ada terjadi gap, ada komunikasi yang berjarak antara Ruben dengan anaknya. Ini kan sangat miris sekali kita. Ruben kan tidak pernah dilibatkan lagi. Ya, keterlibatan Ruben selama ini hanya sebatas materi. Kan begitu. Patut diduga seperti itu karena Ruben kan sudah kita tahu kan tiap bulan kemarin tertib untuk memberikan biaya, tapi waktu tidak diberikan. Ya, kalau misalnya kemudian anaknya nggak mau, kan seperti yang tadi saya katakan, nggak bisa anak itu diberikan untuk mengambil satu keputusan karena anak-anak itu pasti tidak tahu apa yang baik buat dia, apa yang perlu buat dia. Kalau memang kemudian misalnya semuanya terserah anak-anak, buat apa ada orang dewasa di sekelilingnya? Jangan tidak dilibatkan juga ayahnya untuk membicarakan apapun yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak ini, termasuk pada waktu hari ulang tahunnya. Ruben hanya diundang gitu ya, di-invite, ya ini ada ulang tahun, waktunya sekian, tanggal sekian. Nah, ini kan artinya kan Ruben hanya seperti undangan, seperti tamu. Harusnya tidak, dibicarakan dari awal, ini anak-anak mau ulang tahun, gimana? Kapan waktunya, bagaimana acaranya, itu barulah namanya ibu dan ayah berbicara, berdiskusi tentang bagaimana yang terbaik buat anaknya. Bukan ibu memutuskan, ayah mengikuti. Ya, kalau terikat dalam perkawinan aja nggak boleh seperti itu, apalagi sekarang sudah masing-masing, sudah pisah. Jangan abaikan keberadaan ayah itu, karena tidak ada mantan ayah, ya, tidak ada mantan ibu. Batin Ruben pun semakin terguncang sedih karena hingga kini Ruben tak kunjung bisa bertemu dengan anak-anaknya. Hingga ikatan ayah anak antara Ruben dengan kedua putrinya semakin berjarak. Batin Ruben semakin cemas ketika menyaksikan video putri kecilnya memijat pacar Sarwenda, bak calon ayah, rasa ayah sambung. Padahal Ruben sang ayah kandung justru sulit untuk bertemu dan bermain dengan anak-anak yang ada dalam asuhan Sarwenda tersebut. Sehingga harusnya Ruben hari-hari ini sudah mulai harus didekatkan dengan kedua anaknya, ya, artinya bertahap sehingga tidak boleh lagi ada berjarak. Karena kalau akhirnya berjarak, ini akan sangat berbahaya sekali karena anak-anak ini akan tumbuh kembang tanpa didikan daripada ayahnya dan bisa terjadi suatu pemahaman yang keliru bahwa ayahnya tidak pernah hadir padahal tidak punya kesempatan untuk hadir karena sesuatu dan lain hal, dan membuat anak ini menjadi anak durhaka. Karena mungkin bisa memiliki penilaian yang salah tentang ayahnya dan kemudian bersikap yang tidak patut kepada ayahnya. Ruben juga sudah mengatakan bahwa yang dia sangat khawatirkan adalah ketika seorang ayah itu menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah. Ya, jadi seperti video-video yang kemudian muncul dan viral di mana Tania itu memijitin punggungnya Gio, kan begitu ya. Nah, meskipun memang kelihatannya itu suatu hal yang biasa, ya, suatu hal yang biasa, anak kecil kita minta untuk memijiti punggung kita, kan begitu ya. Namun kalau dari sisi kacamatanya Ruben, ini bisa dilihat bahwa anaknya ini sudah mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya, ada suatu kondisi di mana anaknya sudah merasa orang asing itu selayaknya seorang ayah, ya. Sementara ayahnya dianggap orang asing. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan dari awal sama Ruben. Ada sesuatu yang tidak fair yang diterima oleh Ruben, ya, artinya itu Ruben konsisten memberikan nafkah yang cukup tinggi tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dengan anaknya. Sehingga ini juga dipicu dengan mungkin perilaku tindakan dari kubu sebelah yang suka sindir-sindir, kan begitu ya, suka bikin postingan-postingan yang selalu harus diklarifikasi. Ya, kita nggak bisa salahkan kalau saat ini masyarakat
luas, itu semuanya mendorong Ruben agar mau untuk memperjuangkan hak asuhnya di pengadilan. Lantas, mengapa hingga kini Sarwendah dan pihaknya tak kunjung memberikan tanggapan atas tuntutan Ruben Onsu dan pihaknya tentang anak? Apa kata tim pengacara Sarwendah tentang sikap Ruben Onsu dan pihaknya? Jauh dari gonjang-ganjing yang masih memanas, meski Sarwendah sudah menggulirkan permintaan maaf secara resmi di hadapan publik, pihak Sarwendah sejatinya selalu berusaha membuat keadaan tak meruncing antara Sarwendah dengan sang mantan. Buktinya, beberapa waktu lalu, Chris Samsiwu, pengacara Sarwendah, bahkan mengajak pihak Ruben Onsu untuk menyudahi konflik demi kepentingan anak, yang sontak saja menjulangkan tanya. Lantas, apa yang dilakukan oleh Sarwendah dan pihaknya untuk menyudahi konflik agar masalah di antara Ruben dan Sarwendah tak semakin meruncing? Biar masalah ini tidak menjadi meluas terhadap hal-hal yang memang tidak perlu lagi dan demi kepentingan anak, kita sudahi aja lah ya, nggak perlu lagi ribut-ribut. Ini lagi masalah video ini menurut saya ya kita nggak usah persepsikan langsung kepada RO, karena saya lihat juga tidak ada bicara soal RO. Bagaimana netizen mengkaitkan itu ya berarti kan itu pola pikir netizen. Kita kan nggak bisa memberikan membatasi imajinasi seseorang ya atau analisis seseorang, tetapi mungkin saja klien kami saat ini memang merasa sangat terganggu dengan situasi yang diputar-balikan ini gitu loh. Jadi ya mungkin luapan masalahnya bisa selesai dan semua bisa memilih jalannya masing-masing lagi karena sudah bercerai, ya kan? Sarwendah sudah dengan pasangannya, RO juga mungkin dengan pilihannya lagi gitu pasangannya. Jadi ya itu aja, nggak perlu lagi diribut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.